pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi Umat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya? Biarlah berkat dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa menyertai panjenengan semua. Ada amin? Ya, Bapak Ibu dan saudara kasih, hari ini kita akan belajar tentang seorang penabur. Ini cerita yang sering kali kita dengarkan pada zaman-zaman TK gitu ya, zaman-zaman sekolah minggu begitu. Kita langsung saja Bapak Ibu dan saudara kasih bahwa kalau kita mau lihat ayat ini, memang kita belajarnya juga ayat setelahnya, yaitu di ayat yang ke-11 gitu ya. Lukas 8 ayat 11. Itu diartikan bahwa arti perumpamaan itu, benih itu adalah firman Allah. Jadi penaburnya itu adalah ya bisa Tuhan, bisa pelayan-pelayan ataupun wakil Tuhan yang dipilih untuk menabur firman itu. Jadi benih itu firman. Jadi kalau arti dari tema seorang penabur adalah ini menceritakan sebuah kehidupan manusia dalam merespon firman Tuhan. Itu ada 4. Yang pertama, seringkali ketika kita merespon firman Tuhan, itu seperti benih firman Tuhan yang ditabur di tengah jalan. Seringkali kita menafsirkan teks ini adalah, kalau memang orang tidak dipilih oleh Allah, percuma kita menginjili. Percuma, karena walaupun kita itu memberikan firman yang luar biasa, tapi kalau orang ini tidak dipilih, penginjilan itu percuma. Biasanya begitu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, bukan hanya untuk non-Kristen saja, tapi firman ini juga berarti dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan Bapak Ibu, banyak sekali orang yang mendengarkan firman, tapi firman itu habis dimakan burung. Artinya iblis itu nyaut firman Tuhan ini. Jangan sampai anak Tuhan ini mendengarkan firman, pulang ibadah minggu, pulang ke RW, mendapatkan firman Tuhan. Ini bahaya. Caranya bagaimana? Dimakan habis firman itu. Caranya gimana? Kita itu mendengarkan firman Bapak Ibu, tapi nggak masuk di dalam hati kita, dalam pikiran kita nggak masuk. Kenapa? Karena pikiran kita itu kadang-kala ketika waktunya firman, waktu KRW ataupun dalam ibadah minggu, mikirnya, ngelihatnya kepada di sini di mimbar ngelihatnya Bapak, tapi pikiran kita mengatakan, mbah-mbahanku wis tak jupuk apa urung ya? Iki mau komporku wis tak pateni apa urung ya? Sesuk iki aku kerja iki deadline-ne piye iki ya? Itu di tengah-tengah firman. Entah kenapa Bapak Ibu. Tapi ketika ketika datang ke gereja itu begitu syahdu. Foto memuji nama Tuhan tuh enak Bapak Ibu. Pikiran tuh fokus gitu loh. Tapi pas firman, ada aja pikirannya Bapak Ibu. Sehingga iblis nggak mau, pikiran kita tuh fokus pada firman. Jadi kadang-kala itu sambil merem gitu, kita meresapi betul. Mantuk, marung hilang Bapak Ibu. Kan gitu. Kelihatannya merasapi, suwe-suwe hilang Bapak Ibu gitu ya. Banyak cara. Bahkan saya dulu Bapak Ibu, entah kenapa, dari votum sampai berita anugerah, pembacaan firman lah paling lambat itu, saya tetap di gereja. Tapi kalau sudah firman, saya keluar Bapak Ibu. Balik-balik ketika doa syafaat. Entah kenapa. Mungkin karena terlalu sombong saya sekolah teologi. Jadi firman enggak usah lah. Tapi nggak bisa saya firman itu, selalu saya keluar. Ada cara, berbagai banyak cara supaya iblis itu membuat kita nggak fokus dalam mendengarkan firman. Dia ambil gitu aja. Jadi ketika kita pulang, firmannya apa nggak ngerti Bapak Ibu. Bahkan
Akhirnya yang terjadi dalam kehidupan kita adalah ketika ada sebuah pencobaan, tantangan, karena kita nggak tahu firman Tuhan, kita bingung bagaimana cara menghadapi. Itu yang pertama. Ada orang Kristen yang merespon firman Tuhan dengan tidak berakar dalam hatinya. Kenapa? Karena iblis itu ambil begitu cepatnya firman itu, supaya kita nggak bisa meresapi firman itu. Terus yang kedua Bapak Ibu, ada lagi firman yang diberikan pada Tuhan ataupun wakil Tuhan, tiba-tiba firman itu ada di bebatuan. Jadi kalau dikatakan dalam ayat yang ke-13, yang jatuh di berbatu-batu itu adalah orang yang setelah mendengarkan firman itu, menerima dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar dalam masa pencobaan, mereka murtad. Pencobaan apa yang dimaksud? Matius 13 ayat 20 adalah berkaitan dengan penindasan dan juga penganiayaan. Jadi gini, ada orang yang dapat firman Tuhan Bapak Ibu itu gembira. Jadi gembiranya itu, kalau dia itu, jadi gini, orang ini tuh suka dengan gaya ibadah yang emosional. Jadi yang suka gembira, itu dia suka tuh. Nek misalnya khotbahnya itu nggak lucu, kalau nggak ada lawak-lawaknya, itu nggak bagus. Gitu. Kalau khotbahnya itu suaranya cempreng, itu nggak bagus, nggak marem ning hati. Ibadah itu harus bikin merinding. Kalau nggak merinding, itu nggak marem ning hati. Bapak Ibu kalau kita mau cari merinding itu gampang. Tinggal kita dengarkan khotbah di kuburan Bapak Ibu, itu pasti merinding Bapak Ibu. Gampang, kalau cari merinding itu gampang gitu ya. Kita cari gembira itu gampang, tinggal di setting aja. Kita buat gedung ini megah, kita latihan kur dan juga organis yang luar biasa, itu tinggal di setting Bapak Ibu. Gampang sekali. Tapi pertanyaannya adalah, firman itu nancep apa enggak? Kadang orang itu gembira betul Bapak Ibu menerima firman itu, emosional sekali. Bahkan dia tuh tahu betul tentang firman Tuhan. Tapi kalau dapat penganiayaan, penindasan, mutong Bapak Ibu. Kalau sudah menjelaskan orang Kristen itu begini Pak Pendeta, begini. Pendeta itu begini, gereja itu harusnya begini. Tapi dia kepahitan. Ditindas dikit, dianiaya dikit, gampang baper. Gampang tersinggung. Tapi kalau berkaitan dengan memuji nama Tuhan, waduh sampai lonjak-lonjak. Haleluya. Haleluya gitu ya. Kalau dengarkan firman itu sampai wah ini betul ini. Pulang dari gereja itu sampai ya firman hari ini kita harus lakukan luar biasa, tapi dianiaya dikit, ditindas dikit, bapernya naudzubillah bin dzalik Bapak. Bah. Ini yang dibatu Bapak. Ada lagi firman yang diberikan dalam tanah yang semak duri. Semak duri itu kalau dikatakan dalam Lukas 8 ayat 14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit kekhawatiran dan kekayaan, kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah. Artinya gini, dia dengarkan firman Tuhan itu Bapak Ibu. Orang ini jago masalah firman Tuhan. Waduh, setiap hari kalau jagong sama temennya, pembicaraan dalam circle jagongnya itu selalu dengan firman Tuhan. Tapi kalau dapat tantangan, ucul Bapak Ibu, wes gak nang gereja, wes gak gelem pelayanan. Tantangan itu ada dua, dilihat di sini ya, ada kekhawatiran, ada namanya kenikmatan hidup. Jadi jadi kekhawatiran dan sukacita itu ada tantangan. Banyak anak Tuhan sukacita meninggalkan Tuhan, lali tuh. Ada anak Tuhan ketika dia khawatir, takut, baru dia tinggalkan Tuhan karena merasa takut gitu kan. Tantangan itu ada dua. Jadi kalau kita merasa sukacita, jabatan kita naik, gaji kita naik, bisnis kita sukses, itu belum tentu itu berkat. Kadangkala itu ujian yang Tuhan berikan. Masih ingatkah kau padaku kan gitu. Seringkali Bapak Ibu ketika tantangan ini datang, orang ini sudah malasnya minta ampun. Tapi kalau masalah firman Tuhan jago Bapak Ibu. Tapi kalau sudah tantangan diberikan, loyo Bapak Ibu. Jangan sampai kita seperti yang semak duri. Jadi benih ini tumbuh, firmannya kenceng, ngerti Alkitab, katam, tapi pas semak duri menghimpit, tantangan itu menghimpit, loyo dia Bapak Ibu. Merasa kayak saya itu orang berdosa, wis gak wayah aku nang gereja, repot begini. Bapak Ibu dan saudara terkasih, di sini kita belajar bahwa
kita harus seperti benih yang ditanam di tanah yang subur yang keempat, di mana firman itu betul-betul masuk dalam hati kita dan kita lakukan dalam kehidupan kita dan prioritas dalam kehidupan kita, sehingga tantangan apapun dalam kehidupan kita tetap untuk melakukan firman itu. Itu yang dimau oleh Tuhan dan itulah pengorbanan. Bapak Ibu dan Saudara kasih, berhati-hati dengan firman yang pertama ya. Jadi tentang firman yang ditaruh di pinggir jalan. Itu seringkali kadangkala iblis itu, kita kembali ke yang pertama tadi ya. Saya lupa tadi ilustrasinya bahwa saya tuh pernah begini, datang ke gereja waktu mahasiswa, namanya mahasiswa teologi itu kan lagi semester 4, 5 itu lagi jago-jagonya teologi, merasa dia itu paling benar. Ketika saya datang ke gereja, saya selalu mengatakan ini firman nggak ada yang benar. Ini pendeta ini ngawur ini, kurang belajar tentang buku gitu. Dan saya bersama dengan teman saya itu selalu ngerasani setiap pengkhotbah pada hari Minggu di paling belakang dan paling pojok. Tapi bukan berarti orang yang duduk paling belakang paling pojok begitu ya, cuma saya sendiri ini Bapak Ibu ya. Di paling belakang paling pojok itu kami langsung merasani firman hari ini kacau banget. Khotbahnya ngalur ngidul. Dan jenengan tahu apa yang terjadi ketika pulang? Kakak kelas saya tiba-tiba nemuin kami, "Pras piye? Gila, khotbah kali ini bagus yo. Intinya itu kok luar biasa ya." Loh, saya sama teman saya toleh-toleh. Kami aja nggak ngerti intinya, kakak kelas saya bisa ngerti Bapak Ibu. Ini kan aneh. Dan akhirnya saya mengatakan, loh, piye khotbah koyo ngono? Pras, butuh iman kedewasaan supaya ngerti firman kali ini. Dan itu sangat teringat-ingat dalam kehidupan saya. Artinya Bapak Ibu, kita butuh pertolongan Tuhan. Butuh damai sejahtera Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa nompo firman itu. Kita pulang, kita mengerti firman itu. Kita pulang, kita bisa melanjutkan firman itu dalam perbuatan kita. Kita butuh pertolongan Tuhan. Kalau panjenengan mau menjadi tanah yang subur, tanah yang bisa terima benih, yang bisa terima firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, mintalah pertolongan Tuhan. Hanya Tuhan yang membuat tanah yang subur. Karena Tuhan memupuk tanah itu. Tuhan, berikan saya damai sejahtera. Berikan saya sukacita, sehingga firman Tuhan, bagaimanapun kehidupan saya tetap melakukan firman Tuhan. Ingat, di dalam cerita ini dikatakan, orang Kristen tidak lepas dari tantangan. Justru orang Kristen itu orang yang bertahan di tengah tantangan, bukan lepas dari tantangan. Orang yang menyakiti hati kita itu ada banyak, dan kita nggak perlu kaget. Kok iso sih wong iku? Padahal loh, patung gilang kan nyawiji. Kok bisa? Loh, gak usah kaget Bapak Ibu. Kita masih ada di dalam dunia. Jangan sampai kita menjadi tanah yang berbatu, yang bersemak duri. Ngelihat orang yang koyok ngono kuwi kita sudah mutung. Ngelihat tantangan yang seperti ini kita sudah mutung. Orang Kristen itu bisa bertahan. Orang Kristen itu tetap ke gereja, berdoa, ngucap syukur, puji nama Tuhan di tengah-tengah situasi kehidupan kita. Jangan kalah dengan situasi. Kita itu nggak boleh diatur oleh situasi. Kita yang mengatur situasi itu. Saya mau senang, sedih, saya mengatur. Kenapa? Karena saya punya kekuatan daripada Allah. Oleh karena Bapak Ibu, marilah saat ini panjenengan pulang membawa firman itu dan jadilah tanah yang subur, tanah yang betul-betul mengerti firman Tuhan, dan mintalah pertolongan Tuhan untuk panjenengan dimengertikan dalam kehidupan panjenengan, sehingga perbuatan kita memprioritaskan firman Tuhan, sehingga apa yang terjadi? Berkat kita, buah kita berkali-kali lipat. Amin.